Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wida Oktaria dengan NIM 6670220067. Nah, di minggu kemarin kita kan sudah membahas mengenai bab 1 dan bab 2. Minggu ini saya akan menjelaskan mengenai bab 3 penelitian saya. Nah, di bab 3 ini saya tuh secara keseluruhan mengutip dari Creswell. Jadi, semoga teman-teman yang akan meneliti menggunakan Creswell itu juga dapat mendapatkan informasi dari penelitian saya ini. Oke, langsung saja. Jadi saya menggunakan metode kualitatif. Nah, di dalam kualitatif itu kan ada banyak jenisnya. Nah, saya tuh menggunakan Creswell dengan pendekatan fenomenologi. Nah, fenomenologi juga ada dua jenisnya, ada transcendental dan ada hermeneutik. Nah, saya itu menggunakan fenomenologi transcendental. Nah, menurut Creswell, fenomenologi transcendental adalah jadi dia ini terfokus untuk meneliti fenomena tanpa asumsi dari peneliti. Nah, kalau misalnya hermeneutik itu ada campur tangan asumsi dari peneliti. Nah, kalau di transcendental itu kata yang paling sering digunakan itu adalah epoch. Nah, itu adalah ciri-ciri dari transcendental. Oke, jadi Creswell ini mengatakan bahwa a phenomenology study describe the common meaning for several individuals of their lived experience of a concept or a phenomenon. Nah, jadi pendekatan fenomenologi ini memusatkan perhatiannya itu pada pengalaman informannya sebagai fenomena yang memang dipelajari oleh peneliti, yang dimana menekankan pengalaman secara subjektif oleh individu, oleh si informan tersebut. Nah, dalam studi fenomenologi, saya sebagai peneliti itu berfokus pada pemahaman yang mendalam dari individu terhadap persepsi dari individu itu sendiri atau beberapa individu, bisa jadi kelompok atau bahkan masyarakat. Nah, selain itu, penelitian dari fenomenologi yang saya gunakan ini dapat memberikan deskripsi yang secara rinci mengenai fenomena yang terjadi dengan cara wawancara secara mendalam, karena kan memang fokusnya itu adalah pengalaman dari si informannya. Nah, yang saya gunakan juga tanpa adanya campur tangan pandangan dari saya sebagai peneliti. Nah, lalu saya itu sebagai peneliti yang menggunakan kualitas fenomenologi dengan jenis fenomenologi transcendental, itu saya memiliki tujuan untuk menyoroti pemaknaan kebebasan, keterwakilan, transparansi, dan juga representasi dari masyarakat. Nah, apa kaitannya? Kaitannya itu dengan seperti yang kemarin kita bahas, itu dengan pembuatan kebijakan. Nah, sehingga saya sebagai peneliti memiliki fokus untuk mendengarkan pengalaman dan pemaknaan epoch, yang tadi saya bilang epoch, dari narasumber dan mengesampingkan asumsi saya sebagai peneliti. Nah, langkahnya yang dapat diambil untuk melakukan pendekatan secara fenomenologi dalam penelitian saya, yaitu dengan cara memilih informan, lalu melakukan wawancara dengan pertanyaan yang terbuka dan sesuai dengan konteks penelitian, yang dimana ini tuh memungkinkan untuk informan itu menguraikan perspektifnya itu secara lebih lugas. Nah, lalu peneliti atau saya itu akan mengidentifikasi dengan pola dan tema yang muncul dari data-data yang memang sudah terkumpul dari para informan ini atau dari masyarakat ini. Nah, yang saya gunakan ini adalah saya tuh mencari informan yang memang berkesinambungan dengan fenomena komunikasi politik dan pemerintah yang memberlakukan kebijakan di Indonesia melalui teks deskripsi mengenai intisari dari fenomena yang memang saya teliti. Nah, fokus penelitian saya adalah menyoroti komunikasi politik sebagai prinsip dasar dalam sistem komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, dan juga menyoroti respon dari masyarakat dalam memandang kebijakan. Jadi, penelitian komunikasi politik ini bertujuan untuk melihat bagaimana pemerintah ini memberikan ide atau pesan melalui kebijakan dan terfokus pada respon serta sudut pandang masyarakat dalam memandang pesan yang disampaikan oleh pemerintah tersebut. Pesannya ini berupa kebijakan. Nah, perspektif masyarakat yang menjadi kacamata perubahan untuk kesadaran komunikasi politik di Indonesia. Oke, dengan meneliti komunikasi politik dan melihat komunikasi politik dengan cara pandang lain, saya berusaha untuk menyajikan pandangan masyarakat secara utuh dengan mengenai kebijakan pemerintah melalui dua sudut pandang. Nah, sudut pandang dari masyarakat ini ada yang merespon secara hypodermic needle theory dan obstinate audience. Nah, jadi masyarakat ini akan memaknai sejauh mana komunikasi politik sesuai dengan pandangan mereka di antara dua tadi. Karena yang saya fokuskan di sini adalah transcendental, yaitu pengurungan. Jadi saya ini mengurungkan
pandangan pribadi saya di penelitian ini. Oke, lalu selanjutnya ada pengumpulan data. Jadi pengumpulan data ini adalah rangkaian aktivitas yang memang memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya itu untuk mengumpulkan informasi terkait dengan penelitian menurut Creswell. Lalu selanjutnya ada observasi. Observasi adalah sebuah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan penelitian secara langsung ke lokasi yang memang ingin diteliti atau menemui informan secara langsung. Nah, dengan tujuan agar kita atau saya sebagai peneliti itu dapat secara jelas mengamati mobilisasi massa dan lingkungan yang akan saya teliti, atau saya ini melihat apakah informan tersebut cocok untuk dijadikan informan saya atau tidak, sesuai kriteria atau tidak. Nah, lalu ada yang namanya wawancara setelah observasi, wawancara. Nah, wawancara ini adalah proses pemilihan informan dalam penelitian. Nah, dalam penelitian saya, ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengambilan data berdasarkan purposive sampling. Jadi, saya sebagai peneliti itu menentukan kriteria dan menentukan informan yang akan sebagai representasi dari beberapa informan lain gitu, dari beberapa atau keseluruhan informan yang menjadi target wawancara. Jadi saya memang sudah menentukan atau sudah memiliki kriteria tersendiri untuk informannya. Nah, dalam hal ini subjek yang menjadi sampel utama adalah masyarakat di Provinsi Banten, yang dimana kalau di dalam fenomenologi itu tidak harus terfokus dalam satu wilayah. Nah, kenapa? Karena yang dicari adalah pemaknaan dan pengalaman yang sama. Lalu selanjutnya ada studi dokumentasi. Studi dokumentasi dalam penelitian saya adalah sebuah metode untuk mengumpulkan data dan melibatkan analisis dokumen yang telah dihasilkan oleh penulis menurut Creswell. Itu bisa berupa arsipal, journaling, ataupun elektronik dalam proses penelitian. Itu menurut Creswell. Nah, dalam penelitian saya ini, studi dokumentasi dilakukan melalui pendekatan pengambilan gambar. Nah, lalu ada studi literatur. Jadi, studi literatur ini adalah, jadi kaitannya itu dengan tema yang saya gunakan, yaitu political communication. Secara garis besar temanya. Nah, dalam itu tuh dapat dicari berupa di dalam jurnal, lalu di dalam buku dan sumber-sumber lainnya gitu, untuk dapat merumuskan kerangka teoritis dan konseptual. Ada beberapa cara kalau di penelitian saya. Yang pertama itu dengan menggabungkan penelitian yang memang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti yang terdahulu. Nah, saya mengumpulkan. Lalu setelah dikumpulkan, saya tuh mengkritisi atau melihat penelitian-penelitian yang sudah ada ini, sehingga nah di poin ketiga ini terdapat nih gap research. Jadi jadi saya tuh sebagai peneliti dapat melihat adanya keterbatasan penelitian atau ruang kosong antara peneliti, sehingga biasanya di dalam gap research ini adalah topik-topik penelitian kita itu dapat diteliti. Nah, lalu ada teknik analisa data. Yang pertama itu dapat mendeskripsikan pandangan masyarakat mengenai komunikasi politik di dalam penelitian saya dengan cara mengembangkan pertanyaan penting atau significant statement dan mengelompokkan pertanyaan menjadi unit makna atau meaning units, lalu mengembangkan deskripsi tekstural dan struktural. Nah, sehingga saya sebagai peneliti dapat menyajikan esensi fenomena. Lalu untuk secara mudahnya melihat atau mengelompokkan bagaimana cara saya untuk meneliti, itu dibantu dengan coding namanya. Nah, coding ini itu untuk menggali pemahaman yang secara mendalam. Yang pertama, di dalam coding yang saya gunakan itu menurut Creswell itu ada epoch atau pengurungan. Nah, di dalam penelitian saya, jadi bukan di dalam penelitian saya, tapi menurut Creswell epoch ini adalah hal yang sangat-sangat paling utama gitu di dalam penelitian fenomenologi transendental ini. Nah, jadi epoch ini adalah langkah paling utama dalam melibatkan peneliti yang tidak melibatkan peneliti untuk menahan pengetahuannya, pandangan, prasangka ataupun asumsi dari saya sebagai peneliti. Nah, dalam penelitian skripsi saya, epoch ini digunakan untuk menyelami sudut pandang informan, khususnya masyarakat terhadap pemaknaan komunikasi politik dan pandangan masyarakat mengenai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri.
Lalu, ada namanya pernyataan penting atau significant statement. Nah, ini adalah pernyataan dalam wawancara saya kepada masyarakat yang memiliki nilai-nilai penting dalam memahami fenomena yang diteliti. Nah, dalam penelitian saya, ini itu digunakan untuk merangkum bagaimana informan memaknai political communication. Nah, lalu ada yang namanya unit makna atau meaning units. Nah, unit makna ini adalah poin-poin informasi yang lebih besar lagi yang dikemukakan dengan mengelompokkan pertanyaan-pertanyaan penting dari masing-masing informan yang memiliki kaitan atau tema yang sama dengan penelitian saya. Nah, dalam penelitian saya ini unit maknanya itu mengenai komunikasi politik dan pandangan mereka mengenai kebijakan yang diimplementasikan melalui pertanyaan saya berupa kebebasan, keterwakilan, transparansi, representasi dari masyarakat. Nah, dalam memandang bagaimana pemerintah ini apakah sudah menerapkan poin-poin tersebut dalam kebijakan. Nah, lalu ada deskripsi tekstural atau textural description. Jadi ini tuh menjelaskan secara rinci lagi pertanyaan umum mengenai pandangan masyarakat atas kebijakan dari pemerintah itu sendiri. Nah, hal ini berkaitan dengan pengalaman dan pemaknaan individu dalam konteks komunikasi politik sebagai warga negara. Lalu terakhir ada deskripsi struktural. Nah, deskripsi struktural ini menjelaskan bagaimana fenomena tersebut terjadi dan fenomena tersebut itu dialami oleh masyarakat. Nah, hal ini mencakup penilaian, perasaan, harapan, dan juga respon yang diberikan oleh masyarakat, khususnya yang saya teliti di sini adalah generasi Z atas dampak dari kebijakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang saya sebutkan tadi di atas. Nah, lalu ada teknik triangulasi. Jadi teknik ini adalah metode yang digunakan untuk memastikan data penelitian ini tuh valid dengan melibatkan peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian. Jadi triangulasi ini terdiri dari wawancara, metode antar peneliti dan berdasarkan teori-teori yang peneliti cari, sehingga itu digabungkan di dalam satu penelitian. Nah, lalu saya itu memiliki jadwal penelitian. Nah, jadwal penelitian saya itu mulai mencari temanya itu dari bulan Maret 2025. Nah, lalu pengumpulan datanya itu dari bulan Maret juga sampai dengan April. Nah, akhirnya mulailah penyusunan proposal skripsi dan bimbingan serta revisi. Begitu sampai nanti saya seminar proposal. Mudah-mudahan saya minta doa dari teman-teman agar bisa diselesaikan tahun 2025 ini dan 2026 nanti saya bisa wisuda dengan tepat waktu. Baik, setelah saya jelaskan semoga dapat menambah informasi untuk teman-teman semuanya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa minggu depan. Semoga bab 3-nya dapat menambah referensi teman-teman.